أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى صحابة الأربعة وإلى أوليائك يا الله إنما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وإلى مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh ini alhamdulillah dibukakannya hati kita, diringankannya langkah kita sehingga kita mampu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, duduk i'tikaf di masjid ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan sebab ini semua keturunan kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat. Karena sebelum kita masuk kepada tema, ulun sampaikan sedikit. Karena kalimat anak di dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama, di dalam Al-Quran ada kalimat anak itu sebagai zinatul haya. Zinatul haya itu sebagai perhiasan hidup. Bagaimana anak yang zinatul haya adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan baik, sekolahnya baik, ranking terus, kuliahnya bagus, selesai kuliah bekerja, jadi penguasa, hartanya banyak, kaya raya. Ini namanya anak zinatul haya, perhiasan hidup namanya dalam Al-Quran. Yang kedua, ada juga anak itu di dalam Al-Quran kalimatnya menjadi fitnah. Apa anak yang menjadi fitnah? Adalah anak yang perilakunya, perbuatannya, sikapnya sering menyakiti hati kedua orang tuanya. Yang tadinya orang tuanya bagus, namanya di masyarakat dirusak oleh anaknya. Yang tadinya mohon maaf orang tuanya berusaha dari nol sampai sukses memiliki harta benda, lalu habis dihancurkan oleh anaknya. Bahkan orang tuanya sakit-sakitan, bahkan meninggal dunia karena perilaku anaknya. Itu namanya anak menjadi fitnah. Yang ketiga dalam Al-Quran yang ulun sampaikan sekilas minggu kemarin, anak itu ada juga yang qurratul a'yun. Qurratul a'yun itu bagaimana? Anak itu tidak terlalu cerdas, biasa-biasa saja, kada tapi pintar. Kayak abahnya juga. Ya, dan kada tapi pintar kada. Bila jadi rankingnya itu sesuai dengan jumlah kawannya di sekolah. Bila kawannya 30, alhamdulillah ranking 30. Bila kawannya 20, alhamdulillah ranking 20. Pernah 10 besar, kawannya 10-annya di sekolahan. Jadi kada pintar, kada biasa-biasa saja. Tapi apabila sampai waktu sembahyang, kada disuruh mengambil air wudu, salat sendiri. Kadang-kadang sampai waktu sembahyang kada disuruh mengambil sejadah baudu, tulah kalanggar berjamaah.
Kadang-kadang kalau kita terlambat salat, dia yang mengingatkan kita, "Bah, pian sudah sembahyang kah belum kah? Bah, pian kada berjamaah ke masjid kah? Bah, pian kada sembahyang kalanggar kah?" Ini namanya anak quratul a'yun. Itulah yang ulun sampaikan minggu kemarin di dalam kitab tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari, jumlahnya 13 juz. Itu yang diceritakan ada seseorang yang kuburnya terang menerang, seluas mata memandang. Kuburnya begitu bercahaya. Lalu dia bertanya kepada malaikat, "Kenapa kuburku terang menerang? Kenapa kuburku bercahaya?" Maka dijawab oleh malaikat, "Bistighfari walidika." Karena doanya, karena istighfarnya anak-anak engkau kepada engkau, maka kubur engkau dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh aja nih, misal hari ini pian duduk di sini nilainya 8. Ulun nilainya 8, ibu-ibu nilainya 8. Maka orang tua kita akan mendapatkan nilai 8 tanpa mengurangi nilai ibadah anaknya. Kenapa? Bistighfari walidika, karena doanya, karena istighfarnya anak-anaknya kepada orang tuanya. Jadi kalau contohnya nilainya 8. Cuma kada mungkin nilainya 8, pasti ulun tertinggi 9. Karena ulun bepander. Masa sama? Ulun kada kau ngantuk, pian bisa ngantuk. Ya Allah. Jadi, ulun 9 nanti tinggi pada pian. Ya, pian 8, ulun 9. Maka nilai 9 ini yang akan sampai kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sebab kita salat subuh berjamaah, kita istiqamah hadir ke majlis ilmu setiap pagi. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak quratul a'yun, menjadi kebanggaan kita semua insyaallah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita sambung kajian malam hari ini tentang babul adab, ay hadza babul adab ma qila fil adab. Jadi pagi hari ini kita berbicara tentang adab, tentang akhlak, tentang budi pekerti. Qala Ibnul Mubarak rahimallahu ta'ala, "Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi." Berkata Imam Ibnu Mubarak rahimallahu ta'ala, kata beliau, kami sedikitnya memiliki adab itu lebih berhajat daripada banyaknya memiliki ilmu. Kata Imam Ibnu Mubarak, sedikit memiliki adab itu lebih kami perlukan, lebih kami hajatkan daripada banyaknya memiliki ilmu pengetahuan agama. Artinya apa? Bahwasanya untuk apa ilmu begitu banyak, untuk apa pengetahuan begitu banyak, kalau tidak memiliki adab dan tidak memiliki akhlak. Lebih bagus akhlaknya, ilmunya sedikit, tapi akhlak dan adabnya luar biasa. Itu lebih utama daripada ilmu banyak tapi tidak memiliki adab dan tidak memiliki akhlak. Itulah yang dikatakan al-adabu fauqal ilm. Adab itu, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan agama. Mohon maaf, jangan tersinggung. Sealim apapun kita, setinggi apapun ilmu pengetahuan kita, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau tidak memiliki akhlak, maka tidak ada nilainya.
Ini orang yang memiliki ilmu, ini orang yang alim, ini orang yang kaya, ini orang yang memiliki jabatan. Apalagi sebaliknya, sudah alim tidak, sugih kada, pejabat kada, bungas kada berisi akhlak pulang. Itu jakanya wadai termasuk wadai dadar gulung. Kedua kali sakit tak ada darah untuk gulung-gulung. Maka orang yang memiliki ilmu saja tidak ada nilaiannya kalau dia tidak memiliki adab. Ulun sedikit bercerita ya. Ulun lupa kalau tidak salah ini Imam Abu Hanifah atau tidak. Ulun lupa sedikit bercerita ini. Jadi dulu ada seorang guru memiliki murid yang banyak, memiliki murid yang memiliki pengajian dan pengikutnya banyak sekali. Tapi dilihat oleh guru tersebut, tatkala beliau lewat, dilihat beliau di pengajian itu begitu banyak. Jadi murid sekaligus yang menjadi guru ini dilihat sidin dalam keadaan nyaman di dalam majelis. Jak kita wayah ini ber-AC, pakai apa? Pakai kipas angin, tapi dilihatnya murid-muridnya dalam keadaan kepanasan. Jadi gurunya nyaman, muridnya panas. Akhirnya guru ini, guru daripada murid tadi, cara menegurnya Masya Allah. Dia datangi muridnya yang banyak memiliki murid dan pengajian tadi. Dia datangi kapan? Di tengah malam. Kenapa datang di tengah malam? Agar tidak dilihat oleh murid-murid yang lain, agar tidak dilihat oleh jamaah pengikut dia. Dia tengah malam mengetuk muridnya. Dia bilang Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu dia bilang apa? Mohon maaf. Muridnya kaget karena gurunya datang tengah malam. Setelah datang tengah malam, lalu kata muridnya, Masya Allah, ada apa pian datang-datang ke wadah ulun malam hari? Jar gurunya, kada apa-apa, aku datang ke wadah hikam ni tengah malam ini. Yang pertama mohon maaf mengganggu. Yang kedua, aku kenapa kada datang di saat pengajian ikam banyak? Takutan kena ikam tersinggung, takutan murid ikam kena menganggap ilmuku lebih tinggi daripada ilmu ikam, dan takutan kena aku dianggap melecehkan ikam. Ini bahasa ulun saja. Akhirnya apa? Ujar guru, aku menagur ikam tengah malam ni sekira kada kalihatan orang. Kalau aku di majelis angkat tangan, interupsi, menegur ikam. Pertama, kalau minda aku rasa haras daripada ikam. Yang kedua, takutan dianggap kena aku melecehkan ikam. Maka aku menagur tengah malam ni satu aja. Kulihat ikam waktu aku lewat di pengajian ikam, aku lihat murid ikam dalam keadaan kepanasan, engkau dalam keadaan nyaman, dalam keadaan naung dan dingin. Maka aku minta lawan ikam, kalau hendak panas, panas semuaan, mun hendak naung, naung semuaan. Yang ulun ceritakan bukan naung lawan panasnya. Itulah adab orang menegur orang yang salah, tidak di tengah orang banyak, tidak niat melecehkan kepada seseorang, tapi didatangi berduaan, padahal yang ditegur adalah muridnya. Kenapa? Karena itulah adab orang dulu. Kita ini kadang-kadang menegur orang di Facebook. Facebook tuh sedunia membaca. Kadang-kadang menegur orang, mohon maaf, di YouTube, dibalas dengan YouTube. Tidak, itu tidak memiliki akhlak dan adab yang mulia. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi al-adabu fauqal ilm, adab itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan agama. Maka di dalam kitab ini adab itu terbagi ada 4 macam. Yang pertama ada namanya al-adabu ma'allah. Yang pertama ada namanya adab dengan Allah. Adab dengan Allah ada 2 macam. Yang pertama adalah husnuzan bih, yang kedua adalah wasiqatun biwa'dih. Yang kedua adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah adab dengan gurunya, dan yang keempat adalah adab dengan ma'al ikhwan beserta teman-temannya. Jadi ada 4 adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah,
adab kepada guru-guru kita, dan adab kepada teman-teman kita. Kita masuk yang pertama dulu, al-adabu ma'allahi, yaitu adab kepada Allah. Bagaimana adab kepada Allah? Yang pertama, al-mubadaratul imtizaru awamirillahi wa adamul i'tiradi ilaih. Pertama, adab kepada Allah adalah bersegera menjunjung tinggi apa yang diperintahkan oleh Allah dan tiada memalingi perintah Allah. Ini namanya adab kepada Allah. Bersegera melaksanakan perintah Allah dan tidak memalingi atau tidak mengiktiraf tentang perintah Allah. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita bersegera terhadap perintah Allah? Kalau kita sudah bersegera terhadap perintah Allah, berarti kita memiliki adab kepada Allah. Kada usah ngalih-ngalih. Perintah Allah yang tiap hari kita lakukan apa? Perintah Allah yang tiap hari kita lakukan apa? Salat 5 waktu. Subuh, Zuhur, Maghrib, Isya. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita bersegera melaksanakan perintah Allah? Apabila mendengar orang azan, apakah kita bergegas untuk melaksanakan perintah Allah? Apabila mendengar panggilan Allah lewat azan, apakah kita bergegas melaksanakan perintah Allah? Atau kita berleha-leha, nanti saja, kaina haja, setumat lagi, tunggu sebentar? Kalau kita mendengar panggilan azan, kita bersegera melaksanakan perintah Allah, kita melaksanakan salat perintah Allah, kita bermauquta, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, maka kita sudah bersegera melaksanakan perintah Allah. Makanya sering ulun sampaikan, konsep agama itu gampang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dulu dong dengan benar, salat dulu dong dengan benar, ibadah dulu dong dengan benar, dekati Allah dulu dong dengan benar, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Ini janji Allah. Pertanyaannya sekarang, sering ulun sampaikan, kita ini kadang-kadang aneh. Anehnya apa? Hendak sugih, hendak murah rejeki, hendak anak soleh dan solehat, hendak naik haji, hendak rumah kayak orang jua, hendak mobil kayak orang saja. Mohon maaf, kadang-kadang kemauan kita begitu banyak, hendak A, hendak B, hendak C, hendak D. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah? Jadi kalau kita melaksanakan adab kepada Allah, bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak berleha-leha, tidak berlambat-lambat, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, kita bersegera melaksanakannya, maka insya Allah keperluan kita, hajat kita, apa saja yang kita inginkan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tadi kita lihat aneh, hendak A, hendak B, hendak C, sampai yang subuh melayur, sembahyang Johor intil, parak asar, sembahyang asar intil, parak maghrib intil semuan, senuhan pulang sembahyang, ya jelun, bilang ada ingat sembahyang, kayak di kampung maling loh, cepat sembahyang Allahu Akbar, sembahyang Allahu Akbar. Ini namanya tidak mubadarah. Makanya di dalam kitab Al-Kabair, yufa'u anhu daikul ash. Orang yang benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah. Saya ulang, orang yang benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah, yurfa'u anhu daikul ash, akan diangkat oleh Allah daripada kesusahan hidup di dunia. Siapa yang janji? Rasulullah. Dan Rasulullah tidak akan berkata kecuali wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang, kalau orang benar-benar
beribadahnya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, yurfa'u anhu daikul ash, akan diangkat oleh Allah daripada kesusahan hidup di dunia. Boleh jadi rezekinya dilancarkan oleh Allah, yang terpenting hatinya ditenangkan oleh Allah. Kelihatannya rumahnya biasa aja, gawiannya biasa-biasa saja, kadang-kadang mencari sehari habis sehari, esok mencari pulang, tapi diberikan Allah ketenangan, kebahagiaan batin, kesejukan, tidak keluh kesah, tidak galau dalam hatinya. Kenapa? Karena dia ibadahnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sambatan dia sugih tapi gelisah. Toko di mana-mana tapi hidup kada tenang. Mohon maaf, rumah ganal tapi hidup kada tentram. Kenapa? Karena jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab yang pertama, bersegera melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, ini yang penting sekali adalah husnuzan bih, sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada Allah ini yang pertama adalah membuang kegelisahan dan ketidaktenangan dalam hati kita. Contoh, ini contoh saja, mohon maaf, mudahan jangan terjadi. Ini contoh saja. Seseorang ke dokter, sampai ke dokter, lalu ujar dokter, mohon maaf ibu, ini terpaksa ulun sampaikan. Ujar ibu, ada apa Pak dokter? Kada apa-apa, ini terpaksa ulun sampaikan, tapi pian jangan takajut. Jadi jar ibunya, ada apa? Pian ini menurut deonoksa dokter, menurut medis, pian ini kena kanker, misal stadium 3, kanker payudara atau kanker rahim atau kanker apa saja yang penyakit itu berbahaya, mematikan. Kalau orang sangka baik kepada Allah, insya Allah dia bisa mengembalikan. Apa mengembalikan? Kena penyakit kanker memang menyakitkan, menggelisahkan. Karena gelisah itu wajar, sifat manusiawi. Tapi kalau dia sangka baik kepada Allah, apa sangka baiknya kepada Allah? Ya Allah, mungkin sudah engkau takdirkan hambamu ini mengidap penyakit kanker. Tapi mudah-mudahan ya Allah, dengan sebab penyakit kanker ini hambamu bisa sabar, dan dengan sebab hambamu bisa bersabar, mudah-mudahan bisa menghapus dosa dan kesalahan hambamu. Dan seandainya hambamu ditakdirkan oleh engkau ya Allah meninggal dunia dengan sebab penyakit kanker ini, mudah-mudahan dengan sebab hambamu sabar, hambamu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bah, tenang hidup tuh, tenang benar, kada gelisah hidup. Coba mun kada sangka baik pian, bisa stres mendengar tuh. Ya Allah, tak urihi ada kau lagi tuh. Ya Allah. Gelisah, kenapa? Kada sangka baik dengan Allah. Kalau kita sangka baik kepada Allah, apapun yang diinginkan Allah kepada kita, illal khair, kecuali kebaikan bagi kita. Nyaman benar hidup ini. Mohon maaf. Ini realita yang ada nih. Nih realita kita sekarang ini. Usaha kita apa sekarang ini, yang kena imbasnya, alhamdulillah. Lagi dahulu rame berjualan, misal. Lagi dahulu payu banar usaha, misal. Lalu hari ini sunyi benar, banyak maungutnya. Kadang-kadang tak guringnya Allah. Habis buka toko berabah, menutup, bangun. Ya Allah, kalau ada orangnya. Sunyi. Mohon maaf, sangka baik kepada Allah. Apa sangka baiknya kepada Allah? Alhamdulillah ya Allah, mungkin hari ini aku sunyi berjualan, Allah menyuruh aku lebih banyak beribadah kepada Allah. Mungkin dengan aku sunyi berjualan ini, Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk sempat membaca Al-Quran, untuk sempat berzikir, untuk sempat hadir ke majelis ilmu, untuk sempat salat berjamaah. Sangka baik kepada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita.
Nah, nyaman hidup tuh selalu sangka baik kepada Allah, jangan sangka jahat. Bilanya sangka jahat kena kepada Allah, lalu timbul perkataan lima wa kaifa, kayak apalah, aduhai, kayak apalah sunyi benar berjualan, aduhai. Nah, itu namanya lima wa kaifa. Celaka dan sungguh celaka orang yang demikian. Mungkin mohon maaf, mulai bahari kita berdoa hendak sugih aja. Nah, sampai wahini alhamdulillah kada jua sugih-sugih. Makin tua makin banyak hutang, makin tua makin susah hidup sangka baik kepada Allah. Mungkin Allah sayang lawan aku. Mudah-mudahan dengan rezeki yang pas-pasan ini, kehidupan yang pas-pasan ini, aku bisa beribadah dengan Allah, aku dekat dengan Allah. Kalau aku sugih, kalau minda sugih, karena kalau minda kada ingat lawan Allah. Kalau minda sugih, karena kalau minda sombong, yang susah aja gin minda sombong, apalagi mun sugih sangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rezeki yang pas-pasan ini membuat aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, karena Allah itu maha kuasa benar menjadikan kita sugih ini nyaman benar Tuhan kan? Cuma Allah tahu yang terbaik bagi kita, ujar Tuhan. Yang tapi sugih ini kan kadang sembahyang terlambat, yang tapi sugih ini kan kadang-kadang sembahyang dilalayakan, yang tapi sugih ini kan jarang sembahyang berjamaah. Apalagi sugih aja Tuhan, kada usah gini kamu sugih, biar sehat aja sudah. Kada usah gini kamu sugih, biar diberikan kelapangan aja sudah. Dengan kesehatan, dengan kelapangan itu engkau dekat dengan aku, itu lebih kucintai kepada Allah daripada engkau kaya raya tapi engkau jauh daripada aku, kata Allah. Jadi yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik sudah. Ulun contohkan kayak ini, sekira pian paham. Ini misalnya ulun nih, misal sugih, misal, ya Allah, amin toh. Iya, amin akan usah sugih ya oler. Pian barang nah, misalnya pian sugih, iya, mbah pian diaminakan, mbah ulun kada. Nah, ini misalnya nih ulun sugih, misalnya nih, mohon maaf, nih, lalu anak ulun nih kebetulan penyakit batukan. Tahu pian batukan tuh lah? Tahu kada batukan dah? Batukan tuh bang. Batuk aja. Lalu anak ulun ini bertagih lawan ulun, abi tukarakan ulun gula batu biay. Pertanyaannya tolong dijawab, bilang dijawab ampihan nguring ha. Pertanyaannya, bila ulun sayang lawan anak ulun dan ulun mampu menukarakan gula batu, jangankan sabigi sapak ulun menukarakan, jangankan sapak sakontainer ulun mampu menukarakan. Tapi anak ulun ini waktu itu penyakit batukan, batuknya mengikil kada baampihan. Lalu suatu saat anak ulun bertagih lawan ulun, bah tukarakan bang ulun gula batu. Kira-kira kalau ulun sayang lawan anak ulun tukarakan kah kada kah? Ulun tukarakan kah kada kah? Kada. Secara jahir ulun kejam lawan anak ulun ni, menukarakan gula batu sebiji aja kada mau. Tapi pada hakikatnya ulun sayang lawan anak ulun ini. Kalau ulun tukarakan gula batu, ulun takut batuknya menjadi-jadi, bahkan masuk rumah sakit gara-gara ditukarakan gula batu, bahkan meninggal dunia gara-gara ditukarakan gula batu. Begitulah Allah kepada kita. Kalau hari ini pian berdoa hendak sugih kada jua sugih-sugih, Allah sayang lawan kita. Biar Tuhan kada usah gini kamu sugih, itu aja gini cukup aja sudah. Karena aku lihat yang kata sugih ini jarang sembahyang subuh berjamaah. Yang kata sugih ini jarang hadir ke majelis talim, apalagi mun sugih, apalagi mun sibuk. Kada usah gini kamu sugih, sehat aja gini sudah. Diberikan Allah mana yang terbaik bagi kita. Ujar Tuhan ini kamu usah gini sugih, yang kata sugih ini gini sombong, miskin aja sombong. Apalagi sugih, kalau usah gini kamu sugih, cukup aja rezeki kamu kayak itu, cukup aja penghasilan kamu kayak itu, tapi kamu kuberikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kamu sehat, engkau dekat dengan aku, dan apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita. Ngarannya sangka baik kepada Allah. Jangan mengeluh. Umai Tuhan nih, nah berbunyi dah. Sampai naik dulu lah. Terus ya kah? Sedikit lagi lah. Jangan ini ulun takut nih. Jangan mengeluh ini. Maka ajar sembahyang duha tuh
mendatangkan rezeki. Aku mulai dari dia mamalkan sembahyang duha tuh. Kan doanya in kana arzaqana fis sama'i fanzilhu. Kalau rezekiku di langit diturunkan, wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau inya di bumi dikeluarkan, kalau inya jauh diparakakan, kalau inya sedikit dibanyakan. Bah, ini mun kabul bian. Iya amdah. Ya, ini doa ini luar biasa nih, doa sembahyang duha nih. Awak kalau inya di langit diturunkan, kalau inya di bumi dikeluarkan, wa in kana ba'idan faqribu. Kalau inya jauh diparakakan, kalau inya sedikit dibanyakan, kalau inya sulit dimudahkan. Maka ajar sembahyang duha ini minta murahkan rezeki. Maka membaca surah Waqiah mendatangkan rezeki. Sudah juga Waqiah sudah diamalkan setiap malam. Sembahyang duha sudah juga digawi. Amalan ya Fatah, ya Rajak, ya Alim, ya Basit, ya Wahab dibaca juga. Salawat pulus dibaca juga. Cuma kada juga sugih-sugih ampih gini aku sembahyang duha nih. Bukan begitu. Itu adalah motivasi agar kita beribadah, tapi bukan tujuan itu. Tujuan kita adalah sesuatu yang diridai oleh Allah. Ikhtiar sembahyang duha, ikhtiar mohon maaf membaca surah Waqiah itu adalah bagian daripada ikhtiar. Tapi ternyata Allah berikan kita rezeki seperti ini saja, yakinlah bersangka baik kepada Allah, itulah rezeki yang diridai oleh Allah. Selesai urusannya. Makanya ujar ulun kalau rezeki itu kan ada 3 macam, penutup sudah. Rezeki itu kan ada 3 macam. Ada berapa macam? Ada berapa macam? Ada 3 macam. Ada rezeki itu mohon maaf yang kayak batu. Batu itu kalau kemana-mananya di situ aja nah rezekinya. Itu biasanya ulama-ulama dulu kada begawi rezekinya datang seorangan. Ini kada sedih turut lah. Yang kedua ada juga rezeki itu kayak air mengalir aja. Rezeki itu kada usah banyak pak. Yang penting rutin. Kada usah banyak. Yang penting rutin setiap hari. Iya misalnya sehari bersih 5 juta aja. Mahayal aja dia mah. Mahayal aja ribut. Kada mau rutin. Ada juga yang ketiga rezeki kayak burung. Rezeki kayak burung tuh bila burung tuh bilanya keluar mulai sarangnya kada bawaan lihat aja. Tapi bila inya bulik 9,9% insya Allah babawaan. Nah rezeki burung ini percis kayak rezeki ustad. Bila tulak kemana-mana lincar ramah ada babawaan. Tapi kalau bulik insya Allah babawaan. Khusus pengajian ibu-ibu biasanya babawaan hibak. Di sepeda motor tuh napa-napa kan digantungi sidin. Ibu juga enggak. Cuma kalau subuh ini kada babawaan Bang Rajin kada. Ibu-ibu ulun soal dulu baik lagi pakai kendaraan Kawasaki itu nah. Kawasaki. Nah, pakai kendaraan Kawasaki itu ulun ingat waktu itu tuh ceramah 3 kali ke 4 kali kah? Karena kita orang Banjar ini bila membaca manakib pasti ada piduduk. Ya digantungi ibu-ibu piduduk tuh. Hibak di kendaraan ini. Manyakang jang alih no. Hibak ya Allah. Sekalinya antara Pilau ke Pinus tuh ada jembatan tuh. Babayu naik ke atas. Cukup jar bunyi gugur. Sekali lu jinguk ke belakang beras tahambur. Baras uyah gula habang. Ambilkah kadakah hendak diambil di tengah jalan kada diambil mubajir ajulun biar jigin pinggirakan sepeda motor sorban andak helm tutup sekira orang kada pinandu babaya hanyar memilihi satu umat ada yang marawa sudah maaf pian guru aja. Nah, makanya buai bila membari ustad tuh di hari di kantongannya dikandali pula. Nah, kalau minta bungkas kembali kepada pembicaraan kita. Jadi adab kepada Allah yang pertama bersegera melaksanakan perintah Allah, yang kedua sangka baik kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita. Jangan keluh kesah apalagi seakan-akan tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Lalu yang kedua adab kepada Allah, percaya dengan janji-janji Allah. Selanjutnya adab kepada Rasulullah, adab kepada guru kita, dan adab kepada teman kita. Insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua sehat, dipanjangkan umur, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah.
Kita sama-sama membaca doa haul jamak untuk Jamal bin Mahmud, Udat bin Abdullah, Buhri bin Liman, Aisyah bin Latu, dan kepada seluruh orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, mama Rina kita. Kita doakan mudah-mudahan kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ila Jamal bin